semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teks novelet. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya ada Bagus dalam buat Diatmika absen 12 sebagai moderator. Saya Rian Hendrawan, absen 37 sebagai penyaji. Saya Rega Jerikoyo Anas, absen 36 sebagai penyaji. Saya Gusti Bagus Raditya Arisatya, absen 8 sebagai penyaji. Saya Widiana Septiania 311 sebagai penyaji. Saya Diputa Oktanata Dewi, absen 26 sebagai penyaji. Saya Kemanggulan Widianta Putri, absen 17 sebagai penyaji. Saya Diputa Sasmita Swidihari, absen 27 sebagai penyaji. Saya Karina Hasil Fairi, absen 34 sebagai penyaji. Saya Rizkyra Laura, absen 30 sebagai penyaji. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari novelet itu sendiri. Menurut KBBI, novelet adalah sebuah prosa yang ukurannya lebih panjang daripada cerpen, namun tidak lebih panjang daripada novel. Sementara, Nurgiantoro pada tahun 2015 menambahkan bahwasanya apabila dikualitatifkan, jumlah halamannya ada sekitar 60 sampai dengan 100 halaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan dari novel, novelet, dan juga cerpen melalui beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada panjang. Untuk panjang sendiri, novel memiliki jumlah kata lebih dari 40.000. Apabila novelet itu 10.000 sampai dengan 40.000 dan cerpen kurang dari 10.000. Selanjutnya ada kompleksitas cerita, yang dimana novel sendiri memiliki kompleksitas cerita yang banyak konfliknya dan alur yang bercabang. Sementara novelet sendiri lebih kompleks daripada cerpen, namun dia tidak sekompleks dari novel itu sendiri. Sementara cerpen itu biasanya hanya berfokus pada satu jenis konflik. Selanjutnya ada tokoh, yang dimana tokoh dalam novel itu lebih banyak dengan pengembangan karakter yang lebih mendalam. Sementara novelet, dia memiliki jumlah tokoh yang lebih banyak daripada cerpen, namun tidak sebanyak novel. Dan juga pengembangannya juga tidak terlalu spesifik seperti pada tipe novel. Dan yang terakhir itu ada cerpen, itu sedikit tokoh dan biasanya hanya satu atau dua tokoh saja yang lebih menonjol daripada tokoh lainnya. Selanjutnya ada alur. Untuk novel, dia memiliki alur yang bercabang, bisa maju, bisa mundur, atau bisa campuran. Untuk novelet sendiri, alurnya itu lebih kompleks daripada cerpen, namun dia tidak serumit novel. Dan yang terakhir, itu ada cerpen, alurnya sangat sederhana, dan langsung menuju ke penyelesaian cerita. Yang kelima ada latar, yang dimana latar dari novel sendiri itu sangat beragam, dan juga cakupannya luas. Dan juga novel bisa melibatkan berbagai tempat dan waktu. Sementara novelet dia lebih luas dari cerpen, namun tetap tidak seluas novel. Sementara cerpen hanya terbatas, hanya satu atau dua tempat saja. Selanjutnya ada dari durasi membaca atau lama membaca. Untuk novel sendiri biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan bisa sampai berbulan-bulan, tergantung dari durasi pembacaan dari pembaca tersebut. Sementara novelet biasanya bisa selesai hanya dalam waktu beberapa jam saja. Sedangkan cerpen itu singkat, bahkan bisa diselesaikan dalam satu kali duduk. Nah, selanjutnya ada perbedaan yang terakhir, yaitu fokus cerita, di mana novel biasanya mendalami karakter, latar, dan konflik serta secara mendetail. Sementara untuk novelet sendiri memberikan sedikit lebih banyak pengembangan dibandingkan dengan cerpen, tetapi tidak sedalam novel. Dan yang terakhir itu ada cerpen, biasanya langsung pada inti cerita tanpa banyak pengembangan latar dan karakter masing-masing tokoh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks novelet. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, setting atau latar, dan menceritakan sedikit konflik atau permasalahan yang akan dihadapi. Lalu yang kedua ada pengembangan konflik. Bagian ini mengembangkan konflik atau permasalahan utama cerita. Konflik ini dapat berupa konflik internal dan eksternal. Pengembangan konflik ini biasanya berlangsung secara bertahap dan semakin menegangkan.
Lalu yang ketiga ada klimaks. Klimaks adalah titik puncak dari sebuah cerita yang dimana konflik mencapai titik paling intens dan menegangkan. Klimaks biasanya merupakan momen yang menentukan jalannya cerita. Lalu yang terakhir ada penyelesaian. Penyelesaian adalah bagian akhir cerita yang memberikan resolusi atau penyelesaian dari konflik yang telah dibangun sebelumnya. Penyelesaian dapat berupa penyelesaian yang bahagia, tragis, atau bahkan ambigu. Bagian ini juga berfungsi untuk menceritakan pesan moral atau tema cerita. Unsur intrinsik novel adalah unsur-unsur yang membangun sebuah novel dan berasal dari dalam karya tersebut. Unsur-unsur ini merupakan elemen utama yang membentuk novel. Unsur intrinsik novel meliputi yang pertama adalah tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada penokohan dan perwatakan, yang kelima ada POV, yang keenam ada latar, yang ketujuh ada amanat. Kemudian tema dalam teks novelet adalah ide utama atau gagasan pokok yang menjadi dasar pembangunan cerita dalam novelet. Tema merupakan unsur intrinsik yang penting dalam novelet. Tema novelet dapat berupa fantasi, horor, pencitraan, keluarga, petualangan, misteri, komedi, psikologi, dan sejarah. Alur atau plot dalam teks novelet adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Ada beberapa jenis alur, yaitu alur maju, yaitu alur cerita yang disusun secara beruntun dari awal hingga akhir. Alur ini juga disebut alur progresif. Yang kedua ada alur mundur. Alur mundur dalam novel adalah alur yang dimulai dari akhir cerita, kemudian diceritakan secara beruntun ke masa kini. Alur ini juga disebut sebagai regresif. Yang ketiga ada alur campuran. Alur cerita yang merupakan perpaduan dari alur maju dan juga alur mundur. Dan juga ada tokoh. Tokoh dalam novelet adalah karakter yang diciptakan oleh pengarang dan mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Ada dua tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah karakter yang menjadi pusat cerita. Biasanya mengalami perkembangan emosi, pemikiran, atau kehidupan sepanjang cerita. Dan tokoh pendukung adalah karakter yang membantu atau menentang tokoh utama. Bisa berupa teman, keluarga, atau musuh yang memperkaya konflik cerita. Kemudian terdapat penokohan. Penokohan merupakan cara dari seorang pengarang untuk menggambarkan tokoh dalam cerita, baik secara deskripsi langsung maupun tidak langsung. Penokohan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penokohan analitik dan juga penokohan dramatik. Penokohan analitik adalah penggambaran keadaan dan juga fisik dari tokoh secara langsung. Penokohan analitik dalam novel dapat ditemukan dalam bagian yang menjelaskan watak tokoh secara langsung. Kemudian ada penokohan dramatik. Penokohan dramatik merupakan penggambaran watak tokoh secara tidak langsung. Penokohan dramatik ini dalam novel dapat ditemukan dalam percakapan antar tokoh, penggambaran lingkungan, dan reaksi tokoh lain terhadap tokoh sentral. Kemudian terdapat perwatakan. Perwatakan merupakan sifat, sikap, dan juga tingkah laku dari seorang tokoh dalam cerita. Perwatakan disebut juga sebagai watak tokoh. Jenis perwatakan dalam novelet terdapat ada 3. Di antaranya adalah protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Pertama, protagonis. Protagonis merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan juga kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Tokoh ini sering menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita karena tokoh sentral dan juga pusat perhatian. Kemudian, terdapat tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki watak buruk dan menjadi penentang dari tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang pendendam, sombong, dan juga jahat. Kemudian ada tritagonis. Tritagonis merupakan tokoh penengah di antara antagonis dan juga protagonis. Tokoh ini biasanya disebut sebagai tokoh pembantu. Yang selanjutnya itu ada point of view. Point of view, POV atau sudut pandang dalam novelet adalah perspektif dari mana cerita diceritakan. POV orang ketiga yang dimana terbatas cerita diceritakan oleh narator yang hanya mengetahui pikiran dan perasaan satu karakter. Yang kedua itu ada serba tahu. Cerita diceritakan oleh narator yang mengetahui pikiran dan perasaan semua karakter dalam cerita.
Selanjutnya ada latar waktu. Jadi latar waktu dalam novel adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita di novel. Jadi ciri-ciri latar waktu itu ada 3. Yang pertama, sering diawali dengan kata ketika, saat, dan juga di waktu. Lalu yang kedua tuh bisa berupa waktu, yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Lalu ada masa lalu, masa kini, dan juga masa mendatang. Dan yang ketiga itu bisa berupa penanggalan, penyebutan peristiwa sejarah, atau penggambaran situasi. Nah, di sini saya memaparkan contoh latar waktu. Ini saya ambil dari novel Angkasa karya Kak Yunita dan kawan-kawan. Di sini saya ambil di halaman 4. Jadi di sini ada latar waktu, yaitu ada saat, ada malam, malam ini, dan besok. Nah, selanjutnya ada latar suasana. Nah, latar suasana dalam novel itu adalah kondisi batin dan fisik dan juga emosional dari tokoh, serta lingkungan sekitar saat tokoh itu melakukan suatu tindakan. Nah, latar suasana ini dapat menggambarkan kondisi emosional dari tokoh dalam novel, seperti senang, sedih, takut, lelah, dan juga kondisi lingkungan sekitarnya seperti sepi, ramai. Nah, di sini saya memberikan contoh latar suasana yang saya ambil dari novel Angkasa juga. Nah, di sini saya ambil di halaman 3, yaitu ada latar suasana sedih dan juga sepi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan unsur intrinsik yang keenam, yaitu latar atau setting. Jadi, latar atau setting itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga ada latar keadaan atau latar suasana. Jadi, yang pertama saya akan mempresentasikan latar tempat. Latar tempat dalam novel itu adalah lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita di novel. Jadi, latar tempat dalam novel itu dibagi menjadi 2, ada eksplisit dan juga implisit. Nah, latar tempat eksplisit itu dijelaskan secara detail dan jelas. Contohnya, kalimat yaitu Angkasa adalah siswa kelas 12 yang baru memulai tahun terakhirnya di SMA Nusantara. SMA Nusantara itu termasuk latar tempat eksplisit. Lalu ada latar tempat implisit, yaitu latar tempat yang tidak dijelaskan secara jelas, namun hanya menuliskan gambaran tempatnya saja. Contohnya itu, sungguh tega dirimu, aku yang selalu datang saat kau berjalan di landasan pacu dunia modelingmu itu. Jadi landasan pacu itu merupakan latar tempat implisit. Lalu ada amanat. Amanat adalah pesan moral disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, pesan amanat ini biasanya berupa harapan, kritikan, nasihat, atau lain sebagainya. Amanat juga dibagi menjadi 2, yaitu amanat implisit dan amanat eksplisit. Apa bedanya amanat implisit dan eksplisit? Amanat implisit itu adalah amanat yang disampaikan melalui tingkah laku atau kejadian yang ada di cerita dari pengarang atau tokoh kepada pendengar atau pembaca. Lalu yang terakhir ada amanat eksplisit. Apa bedanya? Itu amanat eksplisit disampaikan melalui seruan, saran, peringatan, nasihat, atau ujaran atau larangan. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dalam novelet. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah novelet yang berasal dari luar atau tidak berhubungan langsung dalam membangun sebuah karya. Unsur ekstrinsik di novelet ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, latar belakang penulis. Latar belakang penulis atau pengarang turut mempengaruhi penulisan novelet karena biasanya berisikan atau menggambarkan pandangan atau pemikiran penulis mengenai masalah-masalah yang ia ceritakan di dalam noveletnya. Melalui latar belakang penulis, kita juga bisa mengetahui motivasi penulis dalam menulis noveletnya. Latar belakang penulis ini meliputi beberapa faktor, ada 3 faktor. Yang pertama, riwayat hidup pengarang atau biografi pengarang secara keseluruhan. Yang kedua, kondisi psikologis pengarang. Seperti suasana hati pengarang saat menulis tulisannya biasanya akan tergambar atau dapat dirasakan melalui tulisan yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada aliran sastra pengarang. Jadi aliran sastra pengarang ini mempengaruhi gaya penulisan dan yang digunakan oleh pengarang dalam noveletnya. Dengan memahami dan mempelajari gaya penulisan atau aliran sastra pengarang, kita bisa lebih memahami apa makna
yang ingin ditunjukkan dalam novelet tersebut. Unsur ekstrinsik selanjutnya ada konteks sosial budaya dalam penulisan. Jadi konteks sosial budaya di sini mengacu pada kondisi lingkungan sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman individu, termasuk nilai, tradisi, kepercayaan agama yang terkait dengan peristiwa kehidupan tertentu atau suatu peristiwa kehidupan tertentu. Nah, lalu nilai sosial yang dimaksud dalam novelet ini adalah nilai-nilai yang bisa kita dapatkan atau pelajari melalui interaksi tokoh utama novelet dengan tokoh-tokoh lainnya dan interaksi tokoh utama novelet dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ada contohnya. Di sini saya mengambil contoh dari teks novelet yang berjudul Suatu Sisi Dalam Hidupmu karya Andriani. Di sini saya hanya mengambil beberapa kalimat. Melalui penggalan cerita tersebut kita bisa mengetahui bahwa novelet itu menyinggung tentang kesenjangan sosial dan ketidakadilan sosial melalui kalimat-kalimat yang tertera. Di sana juga terdapat pendapat dan pemikiran pribadi penulis mengenai masalah-masalah yang dia bahas, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan di bagian latar belakang penulis. Terima kasih.